kita akan berdoa dulu. Silakan tanya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama yang tepat dari kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan kami berkata dalam kerajaan surga, kami telah berdoa Tuhan, kami telah berdoa sehingga tidak ada yang semua Tuhan. Kami Tuhan kami serahkan ke dalam Amin. Terima kasih Tania. Baik, minggu lalu kita sudah sampai ke konfigurasi elektron. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah mempelajari konfigurasi elektron, ya kan? Iya. Nah, sebelum kita masuk ke ikatan kimia, Bapak mau tanya, itu elektron valensi itu apa? Terluar. Ya, elektron pada kulit terluar. Dan konfigurasi elektron itu apa? SPD dan F itu pengertiannya konfigurasi elektron. susunan atom-atom pada suatu unsur. Ya, susunan atom-atomnya di mana dia mempunyai susunannya SPD dan F, nanti blok-bloknya masing-masing. Ya, nah, baik, berarti sudah belajar di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Ini adalah standar kompetensinya, di mana standar kompetensinya memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur dan ikatan kimia. Kemudian kompetensi dasarnya membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam serta kaitannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya yaitu menjelaskan kecenderungan unsur-unsur mencapai kestabilan, kemudian menggambarkan struktur Lewis, kemudian menjelaskan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian tujuan pembelajarannya unsur yang stabil, kemudian apa itu struktur Lewis, bagaimana membuatnya, kemudian bagaimana proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen, bagaimana contoh-contohnya. Nah, itu yang kita pelajari di ikatan kimia untuk pertemuan pertama. Nah, untuk memulainya, Bapak ada gambar yang seperti yang di atas. Coba diperhatikan. Di gambar nomor 1 itu, gambar apa itu? Dalam dapur. Ya, kemudian di nomor 2 itu gambar apa? Balon. Tetapi ingat di situ disampaikan bahwa diisi dengan gas helium. Kemudian sampingnya air. Nah, ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak tahu garam dapur? Tidak. Pasti udah kenal semua kan? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan bagikan LKPD untuk menjawab ini. Jadi kamu didiskusikan kelompokmu. Nanti di situ sekalian juga bahas mengenai apa itu sebenarnya kestabilan unsur atau bagaimana cara mencapai kestabilan unsur dengan diskusi kelompok. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Nah, sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD-nya masing-masing. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Nah, silakan dibaca LKPD-nya dan didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nanti setelah itu kita presentasikan masing-masing kelompok. Ya, Bapak berikan waktu 5-10 menit. Ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham baik itu penjelasannya maupun pertanyaan yang ada di LKPD itu boleh ditanyakan. Silakan. Jika ada buku-buku yang lainnya, kimia juga ingat, jangan hanya sumber belajarnya itu hanya satu buku. Kalau ada buku-buku yang mendukung pembelajaran kalian setiap kita belajar di bawah.
Ya, silakan. Ya. Apakah dalam itu bisa dikatakan dengan H dengan C? Hidrogen dengan CL bisa. Bagaimana cara? Ya, itu yang kamu kerjakan. Bagaimana caranya hidrogen itu? Bagaimana prosesnya membentuk ikatan itu? Kemudian ikatan apa yang terjadi? Ya, nanti kita akan bahas dengan kelompok yang lain juga. Buat dulu pertama-tama ya, buat dulu konfigurasinya seperti yang kemarin, buat konfigurasi kemudian tentukan elektron valensinya, begitu kan? Nah, setelah dapat elektron valensinya baru tentukan yaitu cenderung melepas atau menerima. Ya, silakan. Kenapa logam dan non-logam dapat berkaitan disebut dengan ikatan ion? Nah, ada yang mau menjawab kenapa ikatan logam dan non logam disebut ikatan ion? Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Ikatan non-logam dan logam itu disebut ikatan ion karena mereka sama-sama melakukan serah terima elektron. Bagus. Karena terjadinya perbedaan ke elektronegatifan. Sudah selesai? Bagaimana kelompok satu? Sudah? Kalau sudah, silakan hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan di depan. Silakan. Bisa tadi dikatakan bahwa bagaimana bisa menentukan dapat mencapai kesimpulannya, tuliskan rumus kimia yang itu. Langsung saja, rumus kimia dari bahan baku yaitu senyawa natrium dan klorin. Lalu mencapai kesimpulannya yaitu pertama kita buat konfigurasi atomnya. Nomor atom dari natrium itu yaitu 11. Sehingga ukuran fungsinya itu 1. Ukuran fungsinya itu 7. Oke, jadi kesimpulannya Na positif ditambah Cl negatif. Kenapa Na positif? Karena dia melepas elektron 1. Sedangkan kenapa Cl negatif? Karena dia menerima 1. Demikian bisa dijelaskan. Demikian. Jadi tadi sudah disimpulkan kawanmu itu, berarti itu sudah benar. Jadi rumus kimianya katanya NaCl. Kemudian ikatannya termasuk dia ikatan ion karena terjadi serah terima elektron. Teman-teman terdapat menunjukkan hasil verifikasi dari pelajaran. Tidak. Nomor atom dituliskan di situ. Ini yang teman-teman saya jelaskan secara banyak. Satu sama dengan 1 berarti hasil yang sama dengan 1. Elektron kali sini sama dengan 1. 8 di sini sama dengan 1s2. 2s2 2p4. Berarti 2 tambah 2 4 tambah 4 8. Ini konsentrasi elektronnya 2. Ini 6. Berarti elektron valensinya 6. Mari kita buat ukur
yang kali ini kan jadi dia menggunakan dua elektron. Berarti dia menggunakan elektron yang sama. Berarti kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah stabil. Nah, sekarang pertanyaannya, jenis ikatan kimia apa yang dibentuk oleh unsur tersebut? Jelaskan. Ini termasuk ikatan bivalen karena mereka sama-sama menggunakan A menggunakan elektron bariton dan O menggunakan elektron ganda. Begitu presentasi dari kami. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, dari hasil diskusi kelompok yang sudah disampaikan, ada yang bisa menyimpulkan apa itu kestabilan unsur? Atau bagaimana dia unsur itu mencapai kestabilannya? Silakan. Ya. Caranya itu dengan melepaskan dan menerima elektron. Bagus. Ada yang lain? Jadi sesuai yang disampaikan Pak Nur, kestabilan unsur dicapai oleh unsur-unsur yang belum stabil itu dengan cara melepas maupun menerima elektron, yaitu akan mengikuti gas mulia yang terdekat, ya kan? Jadi untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur selain gas mulia itu boleh dia melepas elektron, boleh dia menerima, boleh juga menggunakan resapan elektron. Kemudian apa itu ikatan kimia? Nah, silakan. Ikatan kimia itu yang bekerja pada penggabungan atom-atom atau ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Bagus. Ya, penggabungan atom-atom sehingga dari yang tidak stabil tadi menjadi stabil. Kemudian ikatan ion itu apa? Saya Pak. Ya, silakan. Ini dua. Ya, 105 elektron. Ikatan ion. Ada lagi? Ada Pak. Nah, silakan. Selain 105 apa lagi? Ikatan ion itu apa? Menurut saya, ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif dalam suatu senyawa kimia. Jadi terkait dengan yang elektrostatis. Ada lagi? Menurut saya, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi berdasarkan arah menerima perpindahan elektronnya. Ini terjadi antara ion positif dan negatif. Ya, ada lagi? Selain terjadinya 105 elektron, ikatan ini apa? Ikatan yang terjadi antara logam dan terjadi karena terjadi adanya perbedaan keelektronegativan. Kemudian ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen itu penggabungan dari beberapa atom yang sesama jenis. Penggabungan antara dua atom yang sesama jenis. Ya, silakan. Itu terjadi karena adanya unsur logam dan ion. Bagus. Ya, berarti bisa kita simpulkan ikatan kovalen itu terjadi karena dengan penggunaan elektron secara bersama. Jadi beda dengan ikatan ion ya. Ikatan ion tadi serah terima elektron, ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Sementara kovalen saling menggunakan elektron bersama. Kemudian terjadi antara ikatan non logam dan logam. Bagus. Nah baik, sebelum kita menentukan, kita mau refleksi dulu kesulitan apa satu orang aja. Kesulitan apa yang kalian hadapi untuk mempelajari ini? Apa yang dirasa susah kalau mempelajari ketika kita mempelajari ikatan kimia ini? Apa yang susah? Nah, silakan. Yang susahnya itu penyimpanan kaidah oktet atau kegagalan aturan oktet. Kenapa? Apa yang susah di situ? Karena perbedaan ketidakstabilan. Baik, maksud Bapak itu apa yang kalian rasakan kesulitan pada saat menjawab yang di Bapak buat tadi di KPD? Ada tidak? Tidak. Nah, berarti tidak ada ini. Berarti kalau si Aldo hanya bagian itu saja, di mana ada bagaimana menentukannya nanti Pak. Ternyata setelah tahu udah ada hitungan oktet, rupanya ada juga yang menyimpang. Tapi hanya beberapa
saja, untuk unsur tertentu saja. Yang lainnya mengikuti kaidah optet. Hanya beberapa unsur saja yang tidak mengikuti kaidah optet. Nah, demikian untuk pembelajaran ke depan. Sekarang kita baca apa itu ikatan kovalen koordinasi, kemudian dampak 1, ikatan kovalen dampak 2, dan ikatan kovalen dampak 3. Demikian, selamat siang. Siang.